Biasanya orang-orang non-Kristen itu bertanya itu kutip-kutip ayat karena cara membacanya berdasarkan pada cara membaca kepercayaannya, bukan cara membaca orang Kristen. Kendati pun demikian, coba kita lihat. Tadi Yohanes pasal 5 ayat 30. Dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Yesus memang utusan. Yesus memang utusan. Ini seringkali orang-orang unbeliever, antikris, dan yang bukan Kristen, biasanya bertanyanya tentang itu saja. Nggak berkembang. Dari zaman ke zaman, pertanyaannya nggak berkembang. Jadi stuck di situ, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, pertanyaannya sama. Unbeliever, antikris, orang-orang yang duniawi, selalu pertanyaannya sama. Ya, yaitu apa? Pertanyaannya, apakah Yesus utusan Allah? Ya, Yesus mengutusan. Aku diutus oleh Bapa. Jadi anak diutus Bapa. Apa salahnya diutus? Pengutusan bukan berarti sebuah kondisi atau sebuah keadaan bahwa yang diutus itu lebih rendah. Bapa mengutus anak karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa. Bapa mengutus anak, aku diutus oleh Bapa. Mengutus. Ada pengutusan, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Itu memang ajaran Alkitab. Nah, tiga pribadi punya satu kehendak, satu ketetapan. Naturnya, atributnya, ketiganya saling berkomunikasi, berinteraksi, tapi naturnya, atributnya, kekaryaannya satu. Nah, satu kehendak, bukan banyak kehendak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu kesatuan. Keesaan. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu pendekatan keesaan, lebih menekankan kesatuan keutuhan. Ada yang menekankan pada 3%. Tapi sebenarnya dua-dua ini menjadi satu kesatuan, tidak dipisahkan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu kesatuan. Jadi ketika dinyatakan, aku melakukan seperti kehendak Bapa. Kehendakku adalah kehendak Bapa. Kehendak Roh Kudus adalah kehendak Kristus adalah kehendak Bapa. Ini satu kesatuan. Nah, persoalannya yang paling sulit adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana kehendak dalam konteks kemanusiaannya. Nah, kalau kita bicara tentang kemanusiaannya, ingatlah bahwa Yesus sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya keadaan kemanusiaannya itu kudus, suci, mulia, sempurna, adil, dan seterusnya. Nah, kehendaknya dalam keadaannya sebagai manusia, karena dia pribadi yang dua natur itu, dalam kehendak keadaan yang ilahi, satu kesatuan kehendak, satu kesatuan pengertian. Tapi dalam keadaan manusia, ia yang dipenuhi Roh Kudus, ia yang taat sepenuhnya akan apa yang dinyatakan Allah, maka seluruh kehendaknya adalah juga kehendak Allah. Itulah sebabnya ketika ia menyatakan di dalam Yohanes pasal 5, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini bukan kontradiksi, tapi namanya paradoks. Di dalam membaca firman Tuhan, kita mesti memahami tentang dalil paradoks. Paradoks berarti ada kebenaran dan ada kebenaran dan ada kebenaran yang kebenaran itu tidak kontradiksi, melengkapi, menyatakan kesempurnaannya. Itu namanya paradoks. Atau dengan kata lain dalam konstruksi filsafat disebut dengan koherensi objektif logis. Jadi ketika bicara Bapa pengutus anak, anak mengerjakan penghakiman, melakukan kehendak berdasarkan kehendaknya Bapa yang mengutusnya. Karena memang dari satu sisi dalam kehendaknya yang esa, di sisi lain dalam kemanusiaan ia patuh kepada kehendak Allah. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan keimanan. Jadi tidak ada yang kontradiksi di sana. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan
atau pernyataan-pernyataan yang membuat kita mungkin bisa meragukan. Nah, ini biasanya ditanyakan sekali lagi oleh siapa? Orang-orang antikris, orang-orang unbeliever, dan bisa jadi orang-orang yang akan binasa. Ya, kalau itu kita mau dia memberikan, kita minta pertanggungjawaban, itulah jawabannya. Banyak lagi cerita kisah tentang hal seperti itu, bukan sesuatu yang baru. Ya, isu-isu tentang kristologi itu sudah ribuan tahun. Bukan hanya di zaman Yesus, tapi dalam perjanjian lama pun sudah banyak isu-isu yang sebenarnya tidak mau taat kepada Allah. Itu saja. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya.